Oke, Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan semua, berjumpa lagi dengan saya Husin Wijaya. Hari ini saya akan memberikan sebuah surprise, kejutan buat rekan-rekan semua. Dan kejutan itu akan saya jelaskan nanti di slide-slide berikutnya. Jadi bagi yang belum kenal saya ingin memperkenalkan diri saya nanti ya di dalam YouTube ini. Semoga kita dapat belajar bersama-sama. Jadi saya ingin memberikan kepada rekan-rekan semua sebuah misi saya, yaitu memberikan pelajaran-pelajaran manajemen secara gratis kepada rekan-rekan semua. Jadi silakan bagi rekan-rekan yang ingin mendengarkan pelajaran-pelajaran manajemen gratis. Jadi manajemen itu ada marketing, ada sales, ada service, ada brand, ada mungkin financial, mungkin ada yang human resource barangkali begitu ya, operations. Saya akan secara berkala akan mengisi YouTube ini untuk rekan-rekan semua agar rekan-rekan dapat belajar dengan gratis. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan kemudian klik loncengnya gitu ya. Jangan lupa agar setiap kali ada materi baru langsung ada pemberitahuan dari YouTube kepada Anda gitu ya. Jangan lupa subscribe dan kemudian klik loncengnya ya. Jadi loncengnya harus diklik. Dan rekan-rekan sekalian, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Saya adalah Business Performance Coach yang lulus secara sertifikasi dari University of California Davis di Amerika. Kemudian saya juga mengambil Certified Digital Strategy dari Illinois, Urbana, dan Google X Open University. Kemudian saya sendiri profesi ya sebagai sales marketing selama 25 tahun dan 15 tahun diantaranya saya menjadi trainers dan saya melatih puluhan ribu profesional di Indonesia maupun di luar negeri. Sekarang saya managing partner dari sebuah digital marketing agency bernama Warhol Interactive Agency di www.warholagency.com. Dan sekarang saya mendalami coaching, dan hari ini saya ingin memberikan kepada rekan-rekan sebuah misi yang luar biasa untuk Anda semua. Saya tahu hari ini Anda semua dalam kondisi barangkali kebingungan oleh karena harus mencari kerja, atau banyak rekan-rekan juga yang ingin mendapatkan ilmu-ilmu yang bagus, tetapi kemahalan, tidak bisa bayar barangkali. Saya ingin memberikan goodwill saya dari pengalaman saya mengajar 15 tahun dan 25 tahun berkarir di dalam dunia pemasaran dan sales dan brand dan manajemen ini, maka saya berinisiatif untuk membuat sebuah YouTube channel yang dapat memberikan pelajaran gratis bagi Anda semua. Tetapi tentunya bagi rekan-rekan banyak yang bertanya kepada saya, gitu ya. Kan sebenarnya konten-konten seperti ini juga banyak yang gratis, oke? Saya percaya bahwa banyak sekali di luar sana rekan-rekan seprofesi saya yang juga sudah lebih dulu memberikan konten-konten gratis. Jadi apa bedanya? Jadi saya ingin memberikan satu proposisi kepada rekan-rekan semua. Ya, pertama adalah saya akan berjanji akan memberikan kepada Anda ilmu pengetahuan yang sangat praktis, yang bisa Anda pakai di dunia kerja Anda. Saya akan menelusuri setiap kompetensi yang Anda butuhkan untuk bekerja. Oke? Dan saya juga ada ada podcast yang bisa Anda dengarkan secara gratis untuk menambah ilmu pengetahuan Anda. Saya akan seterusnya akan melakukan update ya. Anda bisa ke Spotify, ketik nama saya Husin Wijaya. Atau Anda ingin berinteraksi dengan saya, Anda bisa berinteraksi di YouTube ini. Oke? Atau juga bisa di Instagram saya. Dan ini proposisi saya kepada rekan-rekan semua. Yaitu pertama adalah saya ingin memberikan pelajaran manajemen gratis, dan keunikan yang bisa Anda raih adalah kalau Anda bisa menyelesaikan setiap topiknya, jadi dalam satu topik nanti akan ada mungkin ada 10 pelajaran begitu. Kalau Anda bisa selesaikan 10 pelajaran dalam satu topik itu, maka Anda bisa isi form
yang saya sudah sediakan di YouTube descriptions. Jadi nanti di dalam setiap video di bagian deskripsi saya akan cantumkan sebuah link bit.ly gitu ya. Anda bisa klik link bit.ly itu atau copy paste ke browsernya HP Anda atau kepada laptop Anda, dan Anda boleh isi ya nama lengkap dan seterusnya. Ikuti saja formulir itu. Nanti saya akan mengeluarkan sertifikat untuk Anda. Dan apa gunanya sertifikat ini? Sertifikat ini tanda bahwa Anda sudah belajar dan Anda sudah mengerti, dan mudah-mudahan dengan sertifikat ini Anda bisa meningkatkan jual diri Anda ya kepada perusahaan, sehingga Anda bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Begitu ya. Jadi doakan saya, ikuti saya terus gitu ya, karena saya akan memberikan berbagai pelajaran gratis kepada Anda. Jadi ini syaratnya, ikuti semua pelajaran dalam topik yang sama. Jadi misalnya topik hari ini adalah 100 hari pertama menjadi sales eksekutif yang sukses. Kalau Anda ikuti, ya kurang lebih ada 9 pelajaran, Anda bisa klaim sertifikat Anda dalam bentuk e-sertifikat dengan cara masuk ke bit.ly/tingkatkan, dan setelah itu Anda bisa mengisi formulir tersebut lengkap. Nanti saya akan mengirimkan e-sertifikat dengan nama lengkap Anda kepada Anda lewat email. Oke? Jadi rekan-rekan semua, saya ingin Anda mendukung saya. Oke? Saya ingin Anda mendukung saya. Saya tidak minta duit sama Anda, tetapi saya minta dukungan dan doa Anda. Oke? Jadi tolong sebarkan informasi ini kepada rekan-rekan semua sebanyak-banyaknya agar kita bisa sama-sama belajar. Oke? Jadi tema hari ini adalah 100 hari pertama menjadi sales eksekutif yang sukses. Jadi pada pelajaran ini sebenarnya saya ingin memberikan sebuah masukan ya kepada rekan-rekan semua. Apa sih yang harus Anda kerjakan di dalam 100 hari pertama Anda sebagai seorang sales? Saya tahu tahun depan, ya tahun 2021 adalah tahun di mana kita akan berhadapan dengan situasi perbaikan ekonomi, transisi, ya ketika kita sudah menemukan vaksin dan seterusnya, kita menyambut ekonomi baru dan kita menyambut new normal ini. Ya sehingga rekan-rekan sekalian, pasti tahun depan adalah tahunnya sales. Maka saya berinisiatif untuk membuat rangkaian daripada pelajaran pada topik ya bagaimana 100 hari Anda sebagai seorang sales eksekutif ya, dan saya ingin kita belajar bareng-bareng. Jadi rekan-rekan sekalian, saya mengerti menjadi seorang sales sangat susah, tetapi bayangkan ketika Anda di-hire, Anda diterima kerja sebagai seorang sales. Kadang-kadang kita suka bingung ya rekan-rekan sekalian, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Apakah kita harus belajar produk? Apakah kita harus kemudian ikut pelatihan-pelatihan? Apakah kita harus canvassing? Ataukah kita harus kemudian segera menelpon prospek, ya kan? Rekan sekalian, ini sesuatu yang membingungkan. Nah, saya akan men-sharingkan best practice, ya, pelajaran daripada 100 hari menjadi sales eksekutif, agar Anda bisa sukses melewati 100 hari ini sebagai seorang sales. Oke, pelajaran pertama. Mari kita mulai. Pelajaran pertama adalah kita harus mengerti sekali bahwa menjadi seorang sales, memang kita harus punya pengetahuan yang banyak tentang produk, tentang bagaimana jualan, bagaimana kita mengenal pelanggan, gitu ya. Tetapi ada keahlian ya yang juga perlu diasah. Ya, jadi nanti kita akan terus menelusuri dari topik demi topik, ya pelajaran demi pelajaran berkaitan dengan skill ini, gitu ya. Jadi ada skill berkaitan dengan bagaimana mengidentifikasi antara suspek dan prospek misalnya, atau skill bagaimana melakukan presentasi, atau skill bagaimana berbicara di depan customer Anda, skill bagaimana untuk ice breaking ya dengan customer Anda, skill bagaimana kemudian menjelaskan dengan jelas, ya kan, kemudian skill bagaimana mengelola pelanggan agar dia nyaman dengan Anda, dan skill bagaimana menjawab keberatan-keberatan mereka, termasuk closing, dan setelah itu after sales, dan bagaimana menghadapi komplain atau keluhan. Dan yang terpenting ketiga juga adalah attitude. Ya, seorang sales harus punya attitude yang baik. Dan ini sebuah
cara untuk bertahan, ya, karena attitude atau sikap atau mental ini adalah alat yang luar biasa sekali yang Anda harus punyai agar Anda bisa bertahan di dunia sales. Oke, jadi pelajaran pertama atau apa yang pertama-tama yang harus Anda lakukan adalah satu, ingat perusahaan tempat Anda bekerja itu adalah rumah Anda. Jadi layaknya rumah gitu ya, yang di dalamnya ada keluarga barangkali ya, ada kakak adik, barangkali ada orang tua dan segala macam. Anda harus mengenal ya budaya setempat. Ya, Anda harus tahu budaya setempat. Anda harus tahu misi dan visi daripada perusahaan itu, gitu ya. Jadi Anda harus clear banget tahu tentang budaya itu. Nah, menurut saya ada 3 budaya yang penting kita pelajari. Pertama adalah ada budaya yang sangat mementingkan muka, gitu ya. Jadi ada istilah namanya face, muka gitu. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Ada perusahaan yang dipimpin oleh seorang pemimpin ya yang tidak mau diremehkan ya, tidak mau ditentang, tidak mau diperdebatkan gitu ya, atau ada pemimpin yang tidak mau dipermalukan. Nah, itu adalah budaya face ya, budaya muka. Jadi yang penting jangan sampai rekan-rekan menghina dia atau menyinggung dia atau memperdebatkan sesuatu di depan banyak orang, mempertanyakan perintahnya, kira-kira begitu ya. Jadi rekan sekalian, Anda harus tahu bagaimana menjaga muka pemimpinmu ini. Muka pemimpinmu ini. Jadi sekali lagi ini adalah pengenalan akan budaya. Yang kedua adalah honor ya, atau ini harga diri kehormatan. Jadi honor ini kehormatan. Jadi begitu kita bicara tentang kehormatan, kita bicara mengenai sebuah budaya yang sangat vertikal, betul? Sangat vertikal. Saya dengan Bapak tidak berani macam-macam, ya. Saya menghormati dia, ya kan? Kita vertikal. Jadi apa-apa kita harus lihat apa yang ada di atas ini, gitu ya. Jadi Anda memperhatikan tingkah laku daripada organisasi ini. Dan yang ketiga adalah dignity, gitu ya, dignity. Jadi ini harga diri. Jadi ketika ada sesuatu yang menyinggung perasaan atau ada sesuatu yang kemudian membuat ya harga dirinya ditolak-tolak, ini akan menimbulkan satu pertentangan luar biasa. Rekan-rekan sekalian, Anda punya pemimpin, barangkali ada di 3 jenis ini, ya, atau salah satu dari 3 jenis ini. Jadi Anda harus berhati-hati, belajar, ya, mengamati situasi. Siapa supervisor Anda? Siapa pemimpin Anda di situ? Pelajari budayanya. Mereka ingin diapain gitu, ya? Ingin dihormati kah? Atau ingin dijaga mukanya kah? Ingin dijaga kehormatannya kah? Atau apa begitu ya? Jadi ini harus rekan-rekan harus menyadari. Yang kedua adalah kenali struktur organisasi dan cara kerjanya. Jadi kita harus tahu cara kerja organisasi. Oke, kita tahu siapa atasan kita, siapa dia sebenarnya. Ya, kita pelajari sikapnya, tingkah lakunya, pemikirannya. Anda harus belajar mengamati. Ya, Anda harus mengerti bahwa setiap pemimpin beda-beda. Ya, tidak ada yang ideal. Anda belajar dari mana-mana, ya kan, pemimpin yang ideal itu begini. Tetapi sekali lagi sangat situasional, bukan? Jadi pemimpin Anda sangat situasional. Organisasi Anda adalah organisasi yang punya caranya sendiri untuk bergerak, untuk berbicara, untuk berinteraksi. Jadi rekan-rekan sekalian, pelajari cara kerja daripada organisasi. Ya, jadi contoh, ada organisasi yang sangat mementingkan reporting, ya, jadi laporan. Kamu telat dikit pasti terjadi sesuatu. Telat laporan sedikit pasti kena hukuman. Jadi Anda harus mengerti bahwa organisasi ini adalah organisasi yang membutuhkan reporting yang tepat, membutuhkan reporting yang tepat waktu. Jadi Anda harus taat terhadap cara kerja organisasi tersebut. Tapi ada organisasi yang mengatakan, saya tidak mau tahu tentang prosesnya, yang penting output-nya, yang penting hasilnya. Kamu kemana? Saya tidak mau tahu, yang penting pulang bawa omset. Nah, ya rekan-rekan sekalian, hati-hati dengan cara kerja organisasi dimanapun Anda bekerja, oleh karena ini punya keragaman dan perbedaannya masing-masing. Dan yang ketiga, yang terakhir di dalam pelajaran hari ini adalah kenali emosimu. Sekali lagi, di dalam organisasi sales biasanya suka terjadi ketegangan, ya, suka terjadi ya saling ya sindir-sindiran.
barangkali emosi sukar sekali dijaga. Jadi saya selalu mengatakan kepada rekan-rekan sekalian, jangan lupa untuk apa? Untuk menyadari ya seberapa sih kuatnya kita, seberapa mentalnya kita ini kuat menghadapi ya situasi yang sangat pressing, ya sangat menekan, gitu ya. Anda harus empati, ya belajar empati untuk apa? Untuk mengerti ya kalau kamu di posisi itu, kamu jadi supervisornya, ya anak buahnya seperti kamu. Bagaimana kamu menghadapinya, begitu ya. Jadi Anda harus berempati, melihat ya. Jadi kalau terjadi emosi-emosi ya yang sangat meledak-ledak di dalam organisasi, Anda harus belajar untuk melihat bahwa ada sebab ya di balik emosi yang meledak-ledak itu. Nah, kita berusaha untuk empati, untuk mempelajari. Dan yang ketiga yang paling penting adalah self management, bukan belajar untuk mengelola emosimu. Barangkali Anda perlu meditasi ya, mungkin 15-30 menit sebelum bekerja ya, Anda ada yang menikmati kopi dulu barangkali ya untuk kemudian menenangkan diri. Ya, jadi belajarlah untuk mengontrol emosimu, jangan sampai kemakan oleh api. Oke, Anda harus menjaga kedewasaan ya di dalam bertingkah laku sehingga Anda tidak terombang-ambing oleh situasi yang tidak menentu barangkali. Oke. Dan yang ketiga, yang keempat adalah relationship management. Ya, jadi bagaimana kita berelasi, ya berelasi. Bagaimana kita memelihara relasi itu, ya mengembangkan relasi itu. Jadi rekan-rekan sekalian, pelajaran pertama ini berkaitan dengan budaya, ya berkaitan dengan organisasi, berkaitan dengan emosi. Ini adalah dasar yang paling dasar ya untuk Anda survive selama 100 hari menjadi seorang sales eksekutif yang baru. Jadi jangan lupa untuk ya belajar budaya setempat, belajar visi misi organisasi, belajar cara kerjanya, ya mengamati tingkah laku pemimpin. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana Anda bisa mengontrol emosi Anda, berempati, ya melihat situasi, ya merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kamu bisa menikmati akan pekerjaan kamu sebagai seorang sales. Jadi inilah topik 100 hari menjadi seorang sales eksekutif yang sukses, pelajaran pertama. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di pelajaran yang kedua di topik yang sama ini.